Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini adalah pertanyaannya Pak Pendi, saya menanam kelapa sawit di daerah berpasir seperti ini kok pertumbuhan kelapa sawitnya cenderung kuning dan tidak kurang berkembang bagus. Maka di sore hari ini yang saya ingin sampaikan, sahabat Gubernur, mungkin di vlog-vlog Gubernur sudah banyak sekali membahas tentang penanaman kelapa sawit di daerah yang berpasir. Kalau ini bukan daerah berpasir, tapi ini adalah daerah pasir yang menanam dengan kondisinya memang lahannya adalah berpasir. Jadi ini berpasir. Maka ketika kita menanam di lahan di berpasir, kita harus paham dulu, sahabat Brondol, bahwa kalau kita ngomongin tanah pasiran adalah tidak bermuatan, tidak memiliki muatan. Nih, kalau kita ngomongin tanah liat, ini misalnya partikel-partikel liat itu mengandung muatan negatif, sehingga kalau dipupuk kemudian partikel-partikel yang bermuatan negatif ini mampu memegang unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita, misalnya kali KCl yang nanti akan berubah menjadi K+, ya ini K+ bisa nanti akan nempel di sini. Magnesium 2+ juga akan nempel di sini. Tapi kalau kita ngomongin berpasir adalah partikel tanah yang tidak memiliki muatan. Jadi ketika dia dipupuk dengan menggunakan pupuk kimia, maka dia tidak akan merespon apapun. Sekali lagi, tidak merespon apapun. Merespon dalam artian bahwa tidak akan memegang unsur haranya, sehingga ketika sahabat Brondol itu dipupuk dengan menggunakan urea, misalnya ini urea yang nanti akan menjadi nitrat atau menjadi amonium seperti ini akan berada pada permukaan pasir itu sendiri, yang mana bahwa ini yang harusnya diserap, bahwa nitrogen yang akan diserap dalam bentuk nitrat itu sendiri, maka dia cenderung akan menguap menjadi amoniak, atau dia malah cenderung akan tercuci ke bawah, sehingga tanaman kelapa sawit kita itu pasti akan kekurangan unsur hara, karena balik lagi pasir tidak memiliki muatan untuk memegang unsur hara, itu tidak memiliki, sehingga ketika dia dipupuk sekalipun, maka ya dia akan banyak tercuci, karena sekali lagi tidak memiliki muatan untuk mengikat dari unsur hara yang diberikan oleh dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga kemudian yang kedua, tanaman cenderung kuning dan mengering seperti ini. Ini bisa jadi bahwa tanaman kelapa sawit yang ditanam dari lahan pasir, ini bukan berpasir tapi lahan pasir, mungkin galian tambang ataupun galian waduk sebelah sini itu sendiri merupakan partikel yang tidak bisa memegang air. Artinya juga air yang datang dia mesti akan, misalnya ini sahabat Brondol, ini ketika ini permukaannya air, ya dia akan turun ke bawah, turun ke bawah permukaan semuanya, akan turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, di bawah permukaan, ya akar kelapa sawit pasti akan mengalami dehidrasi, apalagi dalam jangka waktu atau kemarau yang cukup panjang. Sehingga bagaimana mekanismenya berbudidaya si tanaman kelapa sawit yang pada lahan pasir, dalam hal ini seperti ini ya. Di dalam hal ini gambar seperti ini, dan dengan kondisi pasir yang hampir menjadi dominan di media tanam kelapa sawit kita itu adalah pasir. Bagaimana metodenya? Yang pertama adalah harusnya ketika kita menanam kelapa sawit seperti ini mungkin sudah dikasih bahan organik ya untuk menanam. Tapi yang bahan organik yang diperlukan di dalam tanam budidaya pasiran ini, kelapa sawit di lahan pasiran, adalah bukan bahan organik yang hanya memberikan unsur hara saja, tidak memberikan unsur hara saja, tapi adalah menambah nisbah organik. Bagaimana menambah bahan organik yang akan membantu menutupi kelemahan dari pasir sendiri. Kalau kita menggunakan sedikit saja seperti ini, maka ya dia akan sedikit saja menutupinya. Karena bahwa kalau kita kembali lagi di dalam pasiran, saran saya adalah dikuasai janjangan kosong malah. Ini kalau memang ada janjangan kosong akan jauh lebih baik. Ini dikasih janjangan kosong seperti ini. Selama tanaman belum menghasilkan, maka janjangan kosong adalah diberikan pada
piringan dengan jarak adalah 30 cm. 30 cm dikasih jaraknya. Dengan pemberian janjangan kosong seperti ini sahabat berondol, bahwa keuntungannya satu, bahwa ada pelapukan bahan organik itu akan memberikan yang namanya KTK organik. Jadi dia juga akan memiliki, jadinya yang pasirnya tidak memiliki muatan, dengan adanya pemberian bahan organik dia akan memiliki muatan juga. KTK organik ini itu memiliki tingkat pertukaran KTK cukup besar, sehingga dia akan mengikat cukup besar. Atau yang dikenal misalnya sekarang di dalam hukum pertanian modern ada kenal namanya asam humat. Asam humat itu ya sebenarnya sebuah partikel dari dekomposisi bahan organik yang akan membantu memegang unsur hara yang diberikan melalui pemupukan nitrit kita sendiri. Jadi ketika dia sudah ada pupuk organik ataupun dekomposisi bahan organik, dia akan membantu. Ketika dipupuk ditambah dengan pupuk kimia yang biasanya di lahan pasiran tidak bisa dipegang, sekarang bisa terpegang gitu. Ini yang menjadi dasarnya ketika kita membutuhkan bahan organik. Yang kedua ini secara penyerapan unsur hara ataupun secara unsur haranya. Tapi bahwa ada yang lebih bagus lagi ketika kita memberikan pupuk organik ini untuk tanaman kelapa sawit. Sudut pandang yang kedua adalah dia mampu bahwa yang namanya pupuk organik adalah mampu menahan air atau memegang air atau menyerap air lebih dari berat keringnya, sehingga ketika ditambah dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga air yang datang melalui hujan maka akan diserap oleh tanaman, akan diserap diserap oleh bahan organik itu sendiri, sehingga tanaman akan terhindar dari yang namanya dehidrasi itu sendiri. Jadi ketika dia tambah janjangan kosong itu misalnya janjangan kosong ataupun kotoran ayam, kambing, sapi dan sebagainya, maka dia mampu memegang air dalam jumlah yang cukup besar, menambah ini, sehingga bahwa ketika ketika ini ada janjangan kosong, ini dikasih janjangan kosong, maka bahwa akar kelapa sawit itu akan kesini nih. Nah, kesini nih, akan tumbuh ke sini. Karena bahwa akar kelapa sawit akan cenderung menuju daerah-daerah yang lembab. Dan perkembangan akarnya akan sangat-sangat signifikan sekali. Sehingga kalau diberikan janjangan kosong ini akan jauh lebih bagus. Dan ketika budidaya di lahan pasiran, sahabat berondol semuanya, nggak ada salahnya cari di beberapa perusahaan sudah banyak diterapkan adalah bahwa menanam pakis lunak, yaitu misalnya Nephrolepis biserata, ditanam selama dia misalnya ini lalu lintas untuk panennya bisa ditanam di sebelahnya, supaya untuk menambah bahan organik juga, untuk supaya pasir ini menjadi hidup, karena pasir ini tidak bermuatan negatif dan tidak bisa memegang unsur hara. Jadi tidak bisa memegang unsur hara dan tidak bisa memegang air. Kuncinya di situ sebenarnya. Kalau tidak, ya dia warnanya kuning seperti ini. Papa ini setelah dipupuk urea kok warnanya cepat menguning, ya karena bahwa urea ini CONH2 dua kali ini, dalam arti urea ini akan menghasilkan Na3- dan NH4+. Jadi kalau seandainya oksigennya banyak dalam hidup pasiran, ya Na3+ yang akan diserap tanaman kelapa sawit dalam jumlahnya cukup besar. Akan tetapi sahabat berondol, jika pemberiannya tanpa adanya efektivitas penjerapan ataupun memegang unsur hara, bahwa NH3+ ini akan banyak menguap. Kita akan memupuk langit menjadi amoniak ini. Maka supaya tidak terjadi menjadi amoniak yang berlebihan, sahabat berondol, maka segera dilakukan pemupukan organik dengan menggunakan nisbah ataupun jumlah pupuk organik yang relatif banyak yang untuk menutupi ini, supaya tanaman kita menjadi tanaman yang subur. Karena bahwa kehidupan tanaman kelapa sawit akan berada pada sebuah tumpuan, yaitu adalah unsur hara dan air. Kalau airnya nggak tersedia, ya dia dehidrasi, juga nggak akan tumbuh dengan bagus. Tapi kalau dia dipupuk di sisi lain, kemudian dipupuk, banyak yang dipegang oleh media tanamnya, kemudian unsur haranya tersedia, jadi akan bisa berproduksi. Di salah satu perusahaan di Kalimantan Tengah dulu tuh hanya pasir seperti ini,
begitu ditambahi janjangan kosong, banyak janjangan kosong, sekarang produktivitasnya sangat tinggi sekali produktivitasnya. Sehingga ini sangat penting dan harus saya jelaskan kepada sahabat Brodol. Sekali lagi, pasir merupakan partikel tanah yang tidak memiliki muatan dan tidak mampu memegang unsur hara, tidak bisa memegang air. Jika jumlah partikel pasir banyak pada tanaman kelapa sawit, di media tanam kelapa sawit, maka imbas yang harus dinikmati oleh petani bahwa dia pasti akan memiliki efisiensi penyerapan yang rendah, dan satu lagi bahwa pasir tidak bisa memegang air, yang memiliki konsekuensi bahwa dia akan menyebabkan tanaman kelapa sawit menjadi dehidrasi, produksi akan jomplang. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brodol, dan semoga Allah mendekat saya, Anda, dan semuanya dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.